going down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Al-Falah dengan konten teori sastra. Pada kesempatan ini kita akan membedah suatu karya susastra dengan menggunakan pisau bedah teori ekologi. Adapun karya susastra yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu novel Aroma Karsa. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang artinya rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam dengan tidak melakukan percobaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan alam, tumbuhan, lingkungan, dan manusia. Nah, pada novel Aroma Karsa menjadikan lingkungan terutama hubungan dengan sampah, dengan segala permasalahan yang dibawanya menjadi fondasi dari berkembangnya karakter tokoh utama yang bernama Jati. Meskipun pada akhirnya cerita akan mengungkap bagaimana sosok Jati sebenarnya, namun kemampuan Jati yang istimewa berupa penciuman yang luar biasa peka, terlatih menjadi fasih melalui serangkaian kehidupannya bergaul dengan sampah. Sampah dapat disimbolkan sebagai pemicu bagi Jati berkembang menjadi karakter yang memiliki kemampuan menyelesaikan konflik hingga novel berakhir. Lewat konflik-konflik awal novel yang terkait tentang sampah, Jati mendapatkan julukannya sebagai si hidung tikus dan terkenal akan kemampuannya itu. Dia terkenal seantero Bantar Gebang Bekasi. Sehingga dapat kita analisis di dalam cerita novel ini bahwa sampah menjadi fokus dan membatasi permasalahan yang di lingkungan. Sampah dipresentasikan dalam novel ini sebagai sumber segala masalah dalam kehidupan Jati. Terlepas dari masa sebenarnya, ia dari mana berasal. Sampah merupakan istilah yang sering kita gunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada lagi manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis yang tidak memiliki harga lagi. Dari segi lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Salah satu peristiwa yang melejitkan nama dan kemampuan Jati, yaitu tokoh utama dalam peristiwa hilangnya seorang warga TPA yang akhirnya diidentifikasi sebagai pembunuhan. Mayat Aan, korban pembunuhan, berhari-hari tidak dapat ditemukan jika Jati tidak turun tangan karena iba terhadap istri korban yang begitu memelas bercerita kepada Jati mengenai suaminya yang tidak kunjung pulang. Sebagai pada kutipan berikut, "Bagaimana kamu bisa tahu tempat Aan dikubur?" tanya Komandan Mada tanpa basa-basi kepada Jati. "Dari baunya, Komandan." Komandan Mada sempat menengok ke tempat evakuasi. Ia juga pernah berkeliling ke area TPA Bantar Gebang yang luasnya ratusan hektar. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, baginya hanya ada satu bau di situ,
yaitu bau sampah. Mayat Aan terkubur sampah 1,5 meter, betul? Dan kamu masih bisa mencium baunya dari permukaan begitu, kata komandan. Mayat manusia baunya beda, Pak. Beda bagaimana? Kata komandan. Di Bantar Gebang, orang sering ketemu mayat bayi. Saya hafal baunya seperti apa, jawab Jati. Katakanlah yang terkubur itu ternyata kucing. Maksudmu, bahkan dari permukaan kamu sudah bisa tahu kalau itu bukan mayat manusia, jawab komandan. Ukuran kucing jauh lebih kecil, pasti lebih susah. Tapi ya, saya bisa tahu itu bukan manusia, jawab Jati. Apanya yang berbeda? Tanya komandan lagi. Kalau mayat manusia seperti ada bau buah-buahan, mirip nanas atau apel. Tambahan dari si Jati. Percakapan di atas menjadi awal kemampuan Jati dapat diketahui oleh Komandan Mada, seseorang yang akhirnya ikut andil dalam menjerumuskan Jati ke dalam petualangan hidup dalam perusahaan Kemara yang dipimpin oleh Raras Prayagung. Sampah terlebih dalam kaitannya dengan TPA memang seringkali dianggap sebagai sumber masalah. Hal ini bukan dasar. Masalah-masalah TPA menjadi bumbu yang begitu menarik dalam membentuk cerita di dalam Aroma Karsa. Masalah bau yang mencemari lingkungan tidak bisa dianggap sepele, khusus masalah bau sampah yang terjadi di Bantar Gebang sebagai latar novel Aroma Karsa. Mencapai 10 km baunya. Banyak faktor yang menyebabkan bau sampah tidak terkendali seperti yang diungkapkan Isnawa Aji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yaitu volume sampah yang bermuara di TPST Bantar Gebang sudah mencapai 39 juta ton dan ketinggian sampahnya sudah mencapai 40 meter. Kapasitas maksimum TPST Bantar Gebang ini adalah 49 juta ton. Hanya tersisa kapasitas 10 juta ton di sana. Adapun bahaya dari sampah ini tentu merusak kesehatan, kiranya harus menjadi perhatian pihak terkait, terlebih di Kecamatan Bantar Gebang yang terdampak TPST Bantar Gebang ini yang berada pada Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik, dan Bantar Gebang dengan jumlah keseluruhan 18.000 kakak. Begitu padat dan bermasalahnya Bantar Gebang tentu mengingatkan kita bahwa sampah sekaligus baunya tidak bisa dibiarkan tanpa solusi. Aroma Karsa menjadi jalan lain untuk sampainya peringatan terhadap masalah sampah bagi pemerintah. Jika lewat data dan fakta solusi belum lagi maksimal tercipta, mungkin lewat sastra yang membaca dan berusaha menyelesaikan masalah sampah lebih dari sebelumnya. Aroma Karsa menjadi alat introspeksi bagi para pembaca agar memahami masalah-masalah sampah dan melihatnya secara global. Sebab sebagai seorang manusia, kita adalah penghasil sampah yang tidak sedikit jumlahnya. Pernahkah kita berpikir bahwa sampah yang kita hasilkan akan ikut berpengaruh dan menambah jumlah sampah secara keseluruhan? Setidaknya, jika tidak memiliki kemampuan untuk ikut mencari solusi dan meringankan masalah sampah, para pembaca dapat mengurangi sampah yang sifatnya personal dan lokal. Hidungnya membaca debu yang mengisi serat-serat kapuk di dalam tilamnya. Apaknya baju Bakri yang bersebelahan dengan kecutnya baju milik Danu. Sengit pipis anjing yang mengencingi ban sepedanya. Hidungnya membaca perbedaan antara bau karat di stang sepeda yang sudah bercampur keringat dan karat yang menggerogoti tonggak pagar kawat pembatas pekarangan. Lewat hidungnya, Jati, tokoh utama, mengetahui tetesan oli di kamar tamu dari motor Nurdin yang bocor. Jati mengetahui kombinasi sirih tembakau pinang cengkeh pasta kapur sedang bergumul di mulut Nurdin yang tengah menghitung uang-uang kertas hasil setoran. Meskipun cerita tentang TPA Bantar Gebang yang menjadi titik mulai seorang Jati sebagai tokoh utama Aroma Karsa lebih banyak berada di
awal-awal novel, namun kehadirannya tentu memberikan maksud dan tujuan sebagai pelengkap. Lebih dari itu, cerita-cerita sampah dan segala masalah yang dibawanya diharapkan dapat menjadi cara untuk mengungkapkan realita mengenai masalah-masalah yang akan terjadi jika sampah tidak dikelola dengan baik. Secara alamiah, memang penguraian sampah disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pembusukan sampah ini akan menghasilkan gas metana yang bersifat racun bagi makhluk hidup. Sampah yang tidak dapat membusuk adalah sampah yang memiliki bahan dasar plastik, logam, gelas, dan karet. Untuk pemusnahannya dapat dilakukan pembakaran, tetapi dapat menimbulkan dampak lingkungan karena menghasilkan zat kimia, debu, dan abu berbahaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.